لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat rumah muslim yang selalu berbahagia, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini di waktu duha? Sayyidul Ayam hari Jumat, bagaimana nih kabarnya ayah bunda yang sudah hadir? Semoga senantiasa sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dan kemudahan di dalam urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin ayah bunda Irgi kembali membersamai di kajian duha yang insya Allah ditemani oleh Gurunda Ustadz Yosi Al-Muzani. Beliau adalah founder Klinik Nikah, trainer PPA Institute, dan pengisi kajian rutin di Rumah Muslim Spesial Duha. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya, ayah bunda semuanya. Masya Allah, Pak Komar sudah standby dari tadi nih. Masya Allah, dengan peci putihnya. Alhamdulillah sehat Pak Komar ya. Ada Bu Riani dari Bandung. Masya Allah. Bu Hevi dari Bekasi hadir. Nah, dari mana nih yang sudah hadir? Bu Tri Hastuti, Masya Allah, sama-sama dari Bekasi. Baik, yang sudah hadir boleh ya di absen dulu di kolom komentar. Boleh disebarkan linknya, Bun, ke story Instagram, story WA, boleh ya para ayah, boleh disebarkan ke sanak saudaranya di grup keluarga, boleh ya Bu Eti, Bu Denok, boleh ya. Alhamdulillah Bu Endang hadir. Ibu Baidiah atau Mbak Ii dari Tasik, Mojokerto, Barakallah. Yang sudah hadir bisa di-share-share lagi. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di kajian Duha Rumah Muslim yang insya Allah kita akan melanjutkan Ayah Bunda dengan Gurunda Ustadz Yosi, yaitu temanya apa nih? Ada yang tahu? Nah, ada yang sudah tahu? Yaitu tanda kenabian, Masya Allah. Namun sebelum itu, ayah bunda, sahabat-sahabat rumah muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama maksimalkan bersedekah di waktu Jumat karena memang ini adalah hari spesial, hari yang dikali lipat ketika kita berbuat kebaikan, maka ayah bunda bisa menyalurkan sedekahnya kepada Yayasan Dakwah Muslim Kafah yang ada di bawah layar ataupun ayah bunda bisa melihat di layar. Nah, sebagai bentuk ikhtiar untuk memuliakan ilmu yang disampaikan oleh para guru dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya dan menjadi wasilah pergerakan dakwah lebih luas lagi manfaatnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda, sahabat-sahabat rumah muslim yang senantiasa mensupport dakwah rumah muslim. Insya Allah menjadi saksi, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Berapapun dan insya Allah akan menjadi suatu bahan bakar bagi kita dalam menyebarkan ilmu Allah. Dan terutama kami mengucapkan syukur, Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada SSD, ya sahabat yang senantiasa support dakwah di Rumah Muslim untuk mendukung agar senantiasa terus berjalan Rumah Muslim ini menyebarkan kebermanfaatan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bagi ayah bunda sahabat-sahabat yang ingin turut serta untuk menjadi bagian support dakwah Rumah Muslim ini, ayah bunda bisa chat nanti insya Allah di kolom komentar admin akan membagikannya. Nah insya Allah keuntungan daripada bagian menjadi support dakwah di Rumah Muslim ini, ayah bunda akan mendapatkan free access kelas eksklusifnya Rumah Muslim. Salah satunya apa itu Mas Irgi? Nah salah satunya sepertiga malam menemukan cinta dalam sujud pada sholat tahajud bersama Ustaz Muslim Al-Fatih dan Ustazah Aini Aryani LCMA. Nah, ayah bunda bisa ikut ya. Yang belum daftar SSD ya sebagai bentuk support ataupun ayah bunda bisa melakukan infak terbaik untuk mengikuti
sepertiga malam ini. Nah, kelas eksklusif dari Rumah Muslim. Program ini atau webinar ini dirancang untuk membimbing peserta dalam menemukan kedamaian, cinta, dan solusi hidup melalui sholat tahajud. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang istimewa di mana doa-doa diangkat dan hati semakin dekat dengan Allah. Dalam webinar ini, insya Allah ayah bunda akan diajak untuk memahami bagaimana sholat tahajud dapat menjadi sumber ketenangan, kekuatan, dan cinta sejati dalam kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah di day one atau di sesi pertama, kita akan membahas makna, keutamaan, dan fikih sholat tahajud. Insya Allah ya. Kemudian di sesi kedua akan diisi oleh guru Nausan Muslim. Kalau sesi pertama yaitu Ustazah Aini, sesi dua bersama Uma akan membahas tema tentang membangun konsistensi, fikih doa, dan perjalanan hidup dengan tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Ini menguatkan kita. Silahkan daftar, silahkan gabung, dan silahkan kita bareng-bareng belajar. Barakallahu fikum. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat rumah muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah siap belajar pada waktu duha kali ini? Coba yang sudah siap, yang sudah share linknya, absen dulu. Yang mana nih, ayah bunda yang sudah siap dari kota mana? Karena insya Allah gurunda kita sudah di tengah-tengah kita, ya sudah berada di ruang Zoom. Baru Pak Komar yang siap. Nah, Bu Rina, Tangerang siap. Insya Allah siap. Bu Deno, Bu Yanti, insya Allah siap. Baik, Masya Allah. Blitar, insya Allah siap. Baik, 1 menit lagi. Kita akan mulai, namun sebelum itu mari kita sama-sama doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajibu lah. Ya Allah, hujamkanlah pemahaman kepada kami di waktu duha ini bersama Gurunda Ustaz Yosi Al-Muzani yang akan mengisi. Semoga Engkau senantiasa sehatkanlah ya Allah beliau ya Allah beserta keluarganya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sapa bareng-bareng ayah bunda karena sudah banyak nih yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana kabarnya Gurunda? Alhamdulillah sehat Ustadz Irki, Masya Allah. sehat-sehat. Pengen nyapa dalam bahasa Jawa, pripun kabare, Ustaz? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz Yosi, Masya Allah bisa Ya, bertemu kembali. Kita semuanya belum bermulazamah kitab, eh, semakin insya Allah semakin dekat dengan Nabi dengan mempelajari kitab Syama'ilun Nabi yang insya Allah Ustaz sebetul ya Ustaz masuk ke tanda kenabian. ya khatamun nubuwah. Babun khatamun nubuwah. Masya Allah, baik. Sudah siap Ustaz? Ya, siap insyaallah bismillah. Baik, Alhamdulillah. Gurunda kita sudah siap, ayah bunda semuanya. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحباب ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat rumah muslim, kita akan sama mengaji bersama Gurunda Ustadz Yosi Al-Muzani dengan tema kajian rutin di spesial duha sama Ilun Nabi. Kepada Gurunda Al-Ustadz Yosi Al-Muzani, kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, makasih Ustadz Irki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, bersyukur banget di pertengahan Sya'ban ini kita bisa Allah kasih kenikmatan untuk sama-sama bisa bermajelis. Semoga kesempatan yang baik ini, yang bagus ini, benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Dan tentunya apapun kondisi kita, sedang santai nyimaknya atau disambi dengan bekerja, semua itu mujahadah kita masing-masing. Semakin perjuangannya istimewa, tentunya nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semakin terus belajar ya kan terkait As-Sama'ilun Nabi ini benar-benar membawa pribadi kita semakin baik, ya kan, menjadi pribadi yang terus kepengen banget melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, semoga semuanya kabarnya sehat-sehat, baik. Karena udah nggak kerasa 15 hari lagi ya, 2 pekanan lah kita masuk di bulan yang sangat mulia, ya, bulan Ramadan. Bahkan tadi malam kita menikmati jamuan Allah, ini kan nisfu Sya'ban. Siapapun yang enggak melakukan kesyirikan dan bertikai, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di awal sebelum kita masuk bab ma ja'a fi khatamin nubuwah, saya mengingatkan satu hal saja kepada terutama Yosi sendiri ya. Ngingetin siapa lagi kalau nggak ngingetin Yosi ya kan. Karena masih banyak salah. Jadinya Yos dan semua Bapak Ibu di sini, teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Ya kan, sabdanya seperti apa? Saqya abdun. Seseorang itu akan celaka. Ingat, jadinya sosok yang sangat mulia, yang sangat istimewa, inspiratif, yang kita bahas di kitab Sama'ilun Nabi ini mengatakan Saqya abdun. Seorang hamba itu akan celaka. Akan celaka. Terusannya adalah adraka Ramadan, yang nanti insya Allah sebentar lagi, tidak waktunya nggak terlalu lama lagi, adraka Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya bertemu Ramadan, tapi apa? Fangsalakha minhu. Saat bertemu dengan Ramadan itu kayak biasa saja, atau dilewati biasa-biasa saja. Sehingga apa? Walam yukfarlah. Sampai-sampai dosa kita belum diampuni. Makanya siapapun yang dipertemukan Ramadan, kemudian melewatinya begitu saja, tanpa ada kegigihan, kemudian
dosanya belum diampuni, itu termasuk orang-orang yang celaka menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita terus ada waktu i'dad, ada waktu untuk persiapan ini, kita genjot terus persiapan kita menjelang bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, seperti biasa nanti yang berkenan untuk membacakan ya. Membacanya bebas, boleh bahasa Arabnya saja, boleh artinya saja ya kan. Kalau kemarin sepertinya nggak tahu ya. Beda-beda kota, tempatnya berbeda, kompak semua bahasa Indonesia. Saya nggak tahu ini ya. Itu udah mungkin teleponan dulu sebelum kajian sama Idun Nabi. Jadinya ini bebas ya. Kita coba share screen sebentar, ya kan? Dan saya ini live langsung dari penginapan nih. Dan insya Allah besok moga-moga bisa silaturahmi di Ustadz Irgi. Saya kadang ngisi di Kota Malang. Masya Allah, siap Insya Ustaz. Allah. Ya, ini masih di Banyuwangi, masih di Banyuwangi. Baik, Bapak Ibu yang Yosi Ahmad Takdimi. Jadi kita masuk di bab kedua. Alhamdulillah, bab pertama yang kemarin berapa kali pertemuan itu ya. Kita sudah bahas mengenai apa Maja'a fi khalqi Rasulillah. Yang di dalamnya ada 15 hadis. Nah sekarang kita bahas nih Maja'a fi khatamin nubuwah. Itu nanti kita akan bahas 8 hadis. Ya silahkan yang mau membacakan Indonesianya boleh, Arabnya juga boleh. Dipersilahkan. Siapa dulu baru nanti kita bahas pelan-pelan, santai, tapi moga-moga berkesan. Jadi sesuatu yang dibahas yang menggugah dan mengubah pribadi kita. Dan terus mujahadah untuk terus ikut Nabiullah Muhammad SAW. Baik, dipersilahkan tanpa uh, tanpa ada dorongan yang berarti. Kok diem semua ini, menakutkan nih. Bulan Sa'ban jadi diem semua. Silahkan Bapak Ibu yang Yusi Takdimi, siapapun. Masih kami tunggu siapa yang mau membacakan, biar apa kerasa kita apa sama-sama menghatamkan kitab ini bareng-bareng. Oke, Bu Izin Ustaz, Belita, silakan. Lita Pasaman. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 yaitu tanda-tanda kenabian. Abu Raja Utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman. Ia berkata, aku mendengar As-Said bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu aku meminum dari sisa air wudu beliau. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Maka aku melihat ada sebuah khatam atau tanda kenabian di antara kedua pundak beliau. Bentuknya seperti telur burung hajalah atau merpati. Sadaqallahul azim. Makasih Ya, Ustaz. sama-sama Bu Lita. Yosi yang makasih banget udah dibacain. Jadinya Bapak Ibu yang Yosi Ahmad Ta'dimi, kita masuk di sini yang ada di layar itu tulisannya jelas tuh 16. Karena kenapa di Maja'a fi khalqi Rasulillah itu kita sudah bahas 15 hadis. Dan ini kalau di bab Maja'a fi khatamin nubuwah itu hadis pertama. Ya kan karena setelah 15 ya bilangannya jadi 16. Jadi diteruskan bukan balik dari satu lagi. Nah, di sini kita langsung saja ya kan di sini disampaikan apa namanya
qala sami'tu Sa'ib bin Yazid, ya kan, yaqulu dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadinya Sa'ib bin Yazid ini berkata, ya kan, berkata suatu hari, ya kan, dhahabat bi khalati. Jadinya pada suatu hari itu bibinya itu pernah apa? Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Di sini disampaikan dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya bibinya itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menghadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasaha ra'si wada'a li bil barakati wa tawaddu'a. Jadi saat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya itu bapak ibu yang Yusi amat ta'zimi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakanku ini sedang apa? Sedang sakit, ya kan? Faqalat ya Rasulullah inna bani ukhti waji'un. Saat curhat menyampaikan kepada Rasulullah keponakanku sakit, ya kan? Rasulullah SAW itu langsung responnya itu, ya kan, mengusap apa? Mengusap kepala dan mendoakanku, ya kan? Dan apa? Mendoakan apa? Agar mendapatkan apa? Keberkahan yang sangat luar biasa. Ya kan? Mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Wada'a li bil barakati. Wa tawaddo ini kemudian setelah itu berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, ya kan? Setelah Rasulullah berwudu, lah ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan pelan-pelan. Fa syaribtu min wudu'ih. Fa syaribtu min wudu'ih. Lalu aku meminum dari sisa air wudu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, meminum air wudu Rasulullah ketika itu bukan dalam rangka apa ya? Dalam rangka melebihkan Rasulullah SAW, ya kan? Itu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi memang semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung keberkahan. Dan kita tidak bisa membandingkan, ya nggak mungkin apple to apple, membandingkan niat, ya kan, orang terdahulu dengan orang-orang yang sekarang. Mungkin kalau kita kadang-kadang geser, malah kita jadikan apa namanya, fasarib tumin wudu'ih ini, terkadang apa, belum ngomong kemana-mana sudah bangganya luar biasa, ya kan, merasa ini sudah minum apa namanya sisa airnya wudhu Rasulullah SAW, wah ini mesti istimewa. Nggak seperti itu. Tetapi ini benar-benar apa? Ya memang semuanya apa? Dari Rasulullah SAW itu ada keberkahan yang sangat luar biasa. Kok jangankan air wudhunya, ya kan? Keringatnya saja itu juga wanginya istimewa. Makanya jangan kita apa? Dikit-dikit itu apa? Ya kalau seperti ini, wah ini hal-hal yang nggak benar dan lain sebagainya. Ini benar-benar dilakukan, ya kan, dilakukan. Karena disampaikan inna bana ukhti waji'un famasaha ra'si wada'ali bil barakah. Ya kan? Langsung memegang tangan, memegang apa kepala, didoakan apa? Didoakan ini hidupnya berkah, kemudian wudu, setelah wudu, ya kan? Rasulullah SAW itu wudu, sisa air wudunya itu diminum. Wa kumtu khalfa dhahri fanadartu ila khatami baina katifai. Nah ini kalimat yang sering kita temukan di pembahasan
maja'a fi khalqi Rasulillah itu adalah apa? Jadinya yang sering kita simak itu adalah baina katifai. Baina katifai. Jadi Rasulullah SAW kemudian kumtu khalfa dhuhri. Kemudian aku setelah fasaribtu min wudu itu berdiri di belakang Rasulullah SAW, ya kan, pas di belakang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian fanadortu ila khatami baina katifai. Ya kan, sahabat itu melihat apa? Melihat sebuah khatam. Khatam itu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya kan, di antara apa? Katifai, di antara apa? Pundak beliau ini, Bu. Di antara pundak beliau. Di antara pundak beliau. Kemudian faida huwa mislu zirril hajanah. Dijelaskan sama sahabat tersebut kesan setelah melihat tanda kenabian Rasulullah SAW itu di di antara dua pundak beliau itu dijelaskan apa kira-kira, ya kan, gambarannya kalau setelah saya melihat, orangnya bilang gitulah kira-kira seperti apa telur burung hajanah. Kalau di kita itu seperti apa? Telur burung merpati. Ya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip seperti itu. Nah, di sini belum diterangkan nih ukurannya seperti apa, ya kan? Wujudnya itu kayak apa, warnanya seperti apa. Nah, nanti insya Allah di hadis-hadis berikutnya moga-moga kita makin diperjelas, ya kan, tanda kenabian. Jadinya nggak ada orang yang ngaku ini, ngaku nabi, nabi sudah ditutup malah ngaku nabi, nggak ada tandanya sama sekali. Kalau ini sudah akhlaknya istimewa, semuanya istimewa, bahkan tanda kenabian ibarat kata apa? Stempel dari Allah Subhanahu wa taala itu langsung ada. Nah, monggo silakan sekarang kita baca di hadis kedua di Maja' Khatamin Nubuwah, tentunya masuk di hadis yang ke-17. Dipersilahkan. Bisa boleh baca bukunya yang sudah Anda miliki sendiri atau yang ada di depan saya. Karena memang versinya berbeda. Silahkan. Silahkan Pak Komar, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis ke-17, Jabir ibn Samurah radhiyallahu an menyatakan, aku melihat al-khatam di antara dua belikat Rasulullah SAW, yaitu benjolan merah sebesar telur burung merpati. Syukran Ustaz. Jadi, Pak Komar, makasih sekali. Jadinya ini kita masuk di hadis kedua di bab ini, dan tentunya di buku ini sudah masuk ke hadis ke-17. Jadinya di sini disampaikan haddatsana Sa'id bin Ya'qub Talqani. Jadinya Sa'id bin Ya'qub At-Talqani itu menceritakan, ya kan? Menceritakan. Qala, ia berkata, beliau ini menyampaikan berkata, haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harbin an Jabir bin Sumarah qala, ya kan? Ayub bin Jabir itu ia berkata, Ayub, ya kan, Sa'id itu menceritakan kepada kita, ya kan, kepada kami, ya, ada yang menyimak. Kemudian berkata Ayub bin Jabir itu menceritakan juga, ya kan, menyimak dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah. Jadi beliau menceritakan, dia mengatakan ini,
Ra'aitu khatama baina katifai. Nah, ini diulang lagi nih. Ya kan? Beliau itu berkata, Ra'aitu berarti apa? Aku pernah apa? Melihat. Aku pernah melihat. Khotam. Khotam berarti apa? Tanda kenabian Rasulullah SAW. Baina katifai. Berada di apa? Di antara dua pundak. Nah, ini kan kita belum tahu nih. Posisinya pas di tengah-tengah atau agak minggir ke kanan atau agak minggir ke kiri. Belum dijelaskan di sini. Tetapi apa? Baina katifai. Ya kan? Baina katifai. Nah, kemudian baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangan tambahannya di sini disampaikan huddatan hamra, ya kan? Ahmar itu merah, khomro itu ya jamaknya dari merah, ya kan? Makanya di sini tambahnya adalah beliau itu menyampaikan apa? Bentuknya itu kayak apa? Kayak sepotong daging yang berwarna apa? Berwarna merah. Nah, ya kita bayangkan saja, ya kan nggak mungkin. Bayangan kita mesti kalau ngomongin daging itu mesti daging kambing sama daging apa sapi kan, nggak bisa. Ya kan kita bayangin tanda kenabian masa pakai daging kambing deh nggak bisa. Tapi apa namanya ini benar-benar apa? Benar-benar apa? Daging yang terbaik, yang benar-benar apa? Warnanya itu merahan, ya kan? Sepotong daging. Nah, baru di sini dijelaskan bentuknya mislu baydhatil hamamah. Ya kan, baydhah itu kan telur, ya kan? Telurnya apa? Telur dari siapa? Dari al-hamamah, dari apa? Seperti burung merpati. Telurnya burung merpati. Kalau di sini tadi dijelaskan langsung di hadis yang ke-16 tadi masih disampaikan apa al-hajalah, ya kan, istilahnya al-hajalah. Kalau ini langsung al-amamah. Jadi berarti keterangan tambahan di hadis ke-17 ini ada apa? Bentuknya itu kayak sepotong daging warna merah. Kalau tadi kan baru baina katifai. Kita rangkai pelan-pelan. Baina katifain, ya kan? Habis itu sepotong daging yang warnanya merah. Bentuknya masih seperti telur al-hamamah atau al-hajalah, seperti telur burung merpati. Dipersilahkan Bu Suli atau Pak Suli ini dari Kota Semarang. Monggo. Silakan Bu. Suaranya belum terdengar, Bu. Silakan Bu Suli, sudah di-unmute. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis Rumaidah radhiyallahu anha menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW dalam jarak yang amat dekat hinggakan jikalau aku mau untuk mencium al-khatam yang ada di antara dua belikatnya, aku boleh karena terlalu dekat. Sabda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad ibnu Mu'az al-Ansari radhiyallahu anhu di hari kematiannya. Aras al-Rahman berguncang karena kematiannya. Sadaqallahul adzim. Matur suwun Ustaz. Ya, kita masuk di hadis ketiga, ya kan, di bab ini, dan hadis ke-18 dari kitab Asy-Syama'ilun Nabi. Kita langsung masuk kepada apa, ya kan?
an jaddatihi Rumaisah qalat. Nah, jadi Rumaisah radhiyallahu anha itu menyampaikan, ya kan, Rumaisah itu berkata, ngomong, ya kan, beliau menyampaikan apa, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min kurbihi la fa'altu. Jadinya apa? Ada yang terulang lagi di sini. Jadi Rumaisah radhiyallahu anha itu, ya kan, berkata pernah mendengar, ya kan, mendengar apa? Mendengar Rasulullah, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak apa di antara kedua pundak beliau, tentu apa? Tentu dapat aku lakukan. Ya kan? Tentu aku dapat lakukan. Jadi apa? Walau asya'u an uqabbila khatamal ladzi baina katifaihi min kurbihi la fa'altu. Kenapa beliau itu apa namanya? Mengomong seandainya? Karena apa? Saking, ya kan? Saking apa? Di sini diceritakan min kurbihi la fa'altu. Karena kondisi beliau itu sangat dekat jaraknya dengan apa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadinya apa? Ibarat kata apa? Udah deket banget dengan pundaknya Kanjeng Nabi. Ibarat kata di sini disamakan walau asya'u, seandainya aku ingin asya an uqabbilal, ya kan? Aku itu mau apa? Mencium, ya kan, tanda apa namanya kenabian Rasulullah SAW yang letaknya di antara dua pundak ini, itu bisa kulakukan karena aku sangat dekat. Nah, ini menandakan bahwa ini lebih mendalam lagi karena yang menyaksikan itu sampai apa mengatakan bahwa karena saking dekatnya, ibarat kata apa, dekatnya melebihi dari apa-apa yang hadis pertama yang kedua dua tadi. Karena apa? Sampai dikatakan an uqabbila khatamal ladzi baina katifai. Nah, kemudian yaqulu li Sa'd bin Mu'ad yauma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Ya kan? Sabda baginda SAW kepada Sa'id ibnu Mu'ad al-Ansari, di hari kematiannya aras ar-Rahman itu berguncang. Ya kan? Karena kematian apa? Kematian yang benar-benar apa? Kematian makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini apa? Terulang lagi baina katifain, tetapi apa? Hal barunya adalah benar-benar ini apa ya? Karena saking dekatnya, ya, otentiknya lebih nambah lagi. Itu ibarat kata kalau aku mau mencium itu sangat mungkin itu terjadi. Baik, oke, sekarang kita masuk yang ke 19. Dipersilahkan. Dipersilahkan Bapak Ibu yang Yusi Ahmad Ta'zimi. Baik, silakan Ayah Bunda. Apabila tidak ada, Irgi baru boleh bantu bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Di bawahnya, Ustaz, boleh ke bawah lagi. Oh iya. Baik, Ibrahim ibnu Muhammad menceritakan seorang anak Ali ibnu Abi Thalib menyatakan Ali menyifatkan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menyebut satu hadis yang panjang, antaranya menyatakan di antara dua belikatnya terdapat khatam al-nubuwah dan baginda adalah khatam al-nabiyyin,
penyudah para nabi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Yosi amat ta'zimi, sekarang kita masuk hadis yang keempat. Berarti sudah separuh perjalanan dari bab ini. Ini kan di sini disampaikan, saya langsung masuk kepada intinya. Qala, mereka berkata, ya kan, kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya ketika Ali itu menceritakan terkait sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Beliau itu Ali ini fadzakarul haditsa bitulah, ya kan? Maka ia akan menceritakan menceritakan panjang lebar. Atau kalau di sini seperti yang ada di depan Bapak Ibu, beliau itu menyebut satu hadis yang panjang, disampaikan fadzakaro, dia ingat al haditsa bitulah, hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang sifat-sifat beliau. Karena sepanjang apapun, ya kan, kita bercerita terkait Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu serius. Terkadang tidak ada kata, tidak ada tanda titik, saking kesannya luar biasa. Seperti Bapak Ibu saat bertemu orang-orang soleh, ya kan, para alim ulama, ya kan, terkadang ketemunya sejam, ketemunya 30 menit. Bahkan kita tidak mendengar kajian beliau, hanya qadarullah mungkin kita khidmat, ya kan, khidmat menemani saat beliau ngisi dan lain sebagainya. Terkadang banyak kesan yang kita terima, ya kan, karena ya haibah, karena al ulama warasatul anbiya. Haibahnya ini wibawanya ini mesti menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib saat mensifati Rasulullah SAW itu langsung fadzakara al haditsa bitulah, langsung teringat dengan hadis panjang. Atau kalau di buku kuning yang sama-sama Bapak Ibu punya, langsung diartikan maka ia akan menceritakan panjang lebar. Maksudnya langsung membacakan hadis itu, ya kan. Kemudian waqala, dan dia berkata, baina katifaihi khatamun nubuwah. Nah, kita balik nih. Walaupun beliau saat Ali itu cerita terkait sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya kan, beliau juga mengatakan, ya kan, di antara dua pundak beliau itu katifaihi khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Dan dipertegas wa huwa khatamun nabiyyin, dan baginda Rasul itu adalah penutup, ya kan, para nabi. Nah, di sini kalau di depan di layar itu penyudah para nabi, karena memang bahasa bahasa Melayu. Oke, baik ya. Jadi di sini nyaris ada keterangan tambahan, tetap baina katifai. Tapi saat bercerita tentang tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali ini juga juga mention, juga menjelaskan terkait tanda kenabian itu. Jadi ini tentang baina katifah ini sudah sangat banyak yang menyampaikan. Dan semua yang disusun di kitab Sama'ilun Nabi yang dikarang oleh Imam Tirmizi ini benar-benar terdiri dari hadis-hadis yang sangat sahih, hadis-hadis yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Oke, silahkan masuk ke yang ke-20. Dipersilahkan. Ini siapa lagi yang berkenan untuk membacanya? Bu Hevi, Ya, Bekasi. Ustaz. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Zaid Amru ibnu Akhtab al-Ansari radhiyallahu an menceritakan kepada Ilba ibnu Ahmar al-Yashikuri
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Zaid, hampirlah kepadaku dan usaplah belakangku." Maka aku pun mengusap belakangnya. Maka jari jemariku mengenai al-khotam. Aku pun bertanya, kurang ke bawah Ustadz. Aku pun bertanya, apakah al-khotam itu? Jawab Abu Zaid radhiyallahu an, himpunan rambut. Syukran Ustadz. Ya, jadinya ini sudah mulai ada tambahan ini. Ini hadis kelima dari bab ini, dari Maja'a Khatamin Nabi, Khatamin Nubuwah. Ya kan? Di sini saya langsung langsung ke intinya. Ya kan? Di sini disampaikan haddatsani Abu Zaidin Amr bin Akhtab al-Ansari, ya kan? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disampaikan, ya kan? Abu Zaid, ya kan? Abu Zaid bin Attab al-Ansari itu menceritakan, ya kan, menceritakan kepadaku. Ia berkata bahwa apa? Rasulullah itu pernah bersabda kepadaku, ya kan? Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepadaku, ya kan? Qala li Rasulullah SAW, ya kan? Ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, ya kan? Ya Aba Zaidin, udni minni, famsah dhuhri. Jadi apa? Mendekatlah kepadaku dan dhuhri. Usaplah apa? Punggung. Kan kalau udah ngomong punggung, ya kan? Itu yang tadi di hadis-hadis sebelumnya apa? Ibarat kata apa? Titik di mana apa yang tadi kita belum mendapatkan keterangan. Keterangannya cuma baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sahabat yang tidak hanya dekat banget, tetapi apa? Disuruh sama Rasulullah SAW. Ya Aba Zaidin, ya kan? Ya Aba Zaidin, udnu minni, famsah dhahri. Mendekatlah kepadaku. Ini kalau saya, ya kan, terus ada bapak di sini Pak Komar dipanggil Kanjeng Nabi, yos kesini yo, usaplah punggungku. Itu mungkin saya pingsan. Saya mungkin pingsan. Pak Komar tambah pingsan juga itu. Serius, saking senengnya. Siapapun orang yang dekat sama Kanjeng Nabi duduk saja, ya kan, ini malah suruh ngusap. Allah ketika ibu, ya kan, dulu ketemu bapak, ya kan, awal-awal saat sudah nikah itu kan berkesan sekali itu, sampai ceritanya kemana-mana. Ya, apalagi ini apa? Dipanggil Kanjeng Nabi, bayangin. Ya kan, dipanggil Kanjeng Nabi. Karena ibu-ibu aja misal dipanggil sama Ustadz Muslim Al-Fatih misal. Bu, kesini. Saya mau menyampaikan, ini kadang-kadang kan mesti ada kesan-kesan tertentu, ya kan? Apalagi dipanggil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tentu Abu Zaid ini ya laki-laki, ya kan? Disuruh apa? Mengusap, ya kan? Punggung belakang, ya kan? Disuruh mengusap apa? Dhuhri, ya kan? Famasahtu dhuhrahu. Kemudian aku mengusap punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqa'at asabi'i ala khatami, ya kan? Kemudian setelah apa? Mengusap punggung beliau Rasulullah SAW seketika apa? Ini asabi'i ini ala khatamin nubuwah itu. Seketika jari jemariku itu menyentuh apa? Tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya kan? Kemudian apa? Wama apa namanya ini? Khatami kultu. Kemudian apa? Aku bertanya. Wamal khatam. Apa sih sebenarnya tanda kenabian itu, ya kan? Kemudian apa? Yang bertanya kepada sahabat Zaid itu menjawab apa? Di sini disampaikan
sya'aratun mujtami'atun. Ya kan, sya'run ini disampaikan di sini sya'aratun, ya kan, jamak mujtami'atun. Jadi kumpulan apa namanya rambut, atau di sini disebut apa? Kumpulan bulu, ya kan, di situ. Jadinya apa? Kita sudah baina katifain, satu, oke. Kedua apa? Bentuknya seperti apa? Baidho, seperti telurnya apa? Al-hamamah atau al-hajalah. Telurnya merpati tadi, ya kan? Kemudian apa? Ada yang sepotong daging, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini di situ setelah diraba, ya kan? Setelah diraba, disuruh megang punggung Rasulullah SAW. Dan saya ini di sini kan nggak ada keterangan. Disuruh megang pundak Rasulullah SAW itu, punggung Rasulullah itu, ya kan? Suruh mijetin atau gimana? Saya kan nggak tahu nih di sini karena nggak dijelasin. Kan rata-rata orang sekarang kalau dipanggil sama gurunya, Yos, ke sini. Kalau saya pas dulu di pondok ya, itu tidak hanya megang saja tapi pijeti, ya kan? Aku rodok loro ini. Ya kan suruh mijet itu. Serius mijetin guru itu sangat istimewa. Nah, ya kan? Setelah dipegang itu famasahtu, ya kan? Famasahtu, ya kan? Dhuhrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatamin nubuwah. Jadi apa? Jari jemarinya itu megang pas apa namanya tanda kenabian Rasulullah SAW itu, dan ditanya sama sahabatnya, Abu Zaid menyampaikan khatamun Nabi itu wujudnya seperti apa? Kumpulan bulu-bulu, ya, kumpulan rambut, ya, seperti itu. Nanti kalau di buku apa yang kuning ini itu ada apa? Ada apa itu? Ada gambarnya terkait khatamun nubuwah. Ini 21 ada yang berani baca ini, panjang sekali ini. Kayaknya langsung saja ini sepertinya, ya. Karena panjang sekali. Baik, 21 Yusi izin langsung membacanya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk hadis ini. Bu Septi mau baca? Oke, silahkan. Dipersilahkan baca dulu hadis ke-21. Monggo. Arabnya atau bahasa Indonesianya, Bu? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ammar Al-Husain bin Haris Al-Khuzai menceritakan kepada kami Ali bin Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma, lalu meletakkannya di hadapan beliau, dan Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini, sungguh kami tidak boleh memakan sedekah. Salman pun membawanya keesokan harinya. Ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beriman kepada beliau. Ya, Salman adalah budak milik orang Yahudi. Lalu Rasulullah membelinya dengan harga sekian dirham.
dengan menanamkannya pohon kurma untuk mereka. Salman berkata, di situ hingga pohon kurma itu berbuah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanam sendiri pohon kurma itu, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka pohon-pohon kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Rasulullah bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika itu juga beliau mencabut pohon itu, lalu menanamnya kembali, dan pohon itu pun berbuah pada tahun yang itu juga. Terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu Septiai dari Madiun. Ini panjang sekali yang beliau sampaikan, tapi kita fokus ya. Ini kan soal pengalaman sahabat Salman Al-Farisi ketika itu berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian takzim takrim kepada Rasulullah, akhirnya menghidangkan kurma ketika itu. Dan di sini diceritakan kurmanya dari mana, kemudian sedekah dari mana dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya di sini kalau terkait keterangan maja'a fi khatamin nubuwah itu ada ibsutu. Tsumma nadhara ila khatami ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Di sini hanya keterangan yang terkait apa? Terkait khatamin nabi nubuwah itu adalah ketika apa? Rasul itu menyampaikan kepada Salman, hidangkanlah, ya kan, kurma itu untuk dimakan, ya kan. Saat Rasul manggil seperti itu, ya kan, Salman menghidangkan, ya kan, itu qadarullah, ya kan. Tsumma nadhara ila khatami ala dhahri Rasulillah. Salman itu melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih sama, walaupun hadisnya sangat panjang, ternyata tidak dijelaskan baina katifai, tetapi ini benar-benar kalau tadi disuruh mengusap punggung, ya kan, kemudian tidak hanya terlihat, tetapi beliau merasakan bahwa ada kayak sya'aratun mujtami'atun, ada kumpulan bulu atau kumpulan rambut. Nah, di sini disaksikan lagi bahwa tanda kenabian Rasulullah itu di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ke-7, hadis nomor 2 terakhir dari bab dari Khatamun Nubuwah. Kita kayaknya bisa bahas satu bab. Oke, ada? Silakan, ini singkat, padat, jelas. Monggo yang belum atau mau lagi, silahkan dibacakan. Nah, ini dari Bekasi, Ibu Rafa, ya, mamanya Rafa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Nadrah Al-Aufi radhiyallahu an bertanyakan Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan khatam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan dia berada di belakang baginda, daging yang membonjol. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini mohon maaf karena memang bahasa Melayu, jadinya artinya memang agak seperti itu. Ya. Jadinya di sini disampaikan di hadis yang ke-7 dari bab Maja'a Khatamin Nubuwah, ya kan? Di sini disampaikan Sa'altu Aba Sa'idin Khudri, ya kan? Aku pernah bertanya kepada siapa? Kepada Abu Sa'id Al-Khudri.
an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan kepada Abu Sa'id yaitu terkait apa? Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya kan? Tentang apa? An khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah, ya kan? Ya kan? Tentang apa? Tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, ya kan, Abu Sa'id Al-Khudri ini menjawab, kana fi dhuhrihi bad'atun nasyizah. Beliau langsung menjawab, khatamnya Nabi itu ada di punggung Rasulullah, yaitu daging yang menyembul. Menyembul itu apa ya? Mengembang. Ada kayak apa itu? Jadinya nonjol, ya kan? Kalau ini kan ditulis daging yang membonjol. Ya. Kalau di sini menyembul, ya kan? Pokoknya ada apa? Kayak yang muncul dari kulitnya Rasulullah seperti itu, ya, menonjol. Ya, kalau bahasa kita menonjol. Jadinya punggung sudah dijelaskan 3 kali, tetapi di sini disampaikan apa? Selain tadi apa? Sya'aratun mujtami'atun, sekarang apa? Kalau ada yang sebelumnya itu terkait sepotong daging, di sini dikatakan apa? Bada'atun nasyizah. Jadinya daging yang menonjol. Ya, jadinya kita bisa gambarkan tuh, kita bayangkan tuh, ya kan, tanda khatamun nubuwah Nabi itu jelas di punggungnya Nabi, baina katifai, di antara pundaknya Nabi, ya kan, bentuknya seperti apa, kayak telur hamamah, kemudian seperti apa lagi, apa namanya, ada kayak potongan daging, ya kan, dagingnya seperti apa, kayak menonjol, kemudian ada rambutnya, ya kan, ada rambutnya. Nah, ini sudah semakin komprehensif. Nah, sekarang kita masuk yang hadis ke-23. Hadis yang ke-8 merupakan hadis terakhir dari bab khatamin nubuwah. Dipersilahkan. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dari buku ya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ahmad bin Mikdam Abu Asyad Al-Ijli Al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim Al-Ahwal dari Abdullah bin As-Sarjisa, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau menjatuhkan rida atau pakaian dari punggungnya. Maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tai lalat seperti daging. Lalu aku kembali dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Muhammad ayat 19. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, Bu Linda, makasih banget. Jadinya kita masuk di hadis ke-8 dari Majaa Khatamin Nubuwah dan masuk ke hadis yang ke-23 dari kitab Sanadun Nabi. Jadi kami langsung menyampaikan kepada pokoknya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa finnasin bin ashabi. Jadinya apa? Ataitu, aku datang
menghadap siapa? Menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika beliau sedang berada di antara apa? Berada wahwa finnasin min ashabih. Beliau itu sedang berada di antara para sahabatnya. Ya kan? Kemudian fadurtu hakadha min khalfih. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Jadinya sahabat ini apa? Berkeliling dari kumpulan Rasulullah dengan sahabatnya dari belakang. Dari apa? Dari belakang. Fa'arafalladhi urid. Fa'arafalladhi urid. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan. Jadi saat ada apa? Rasulullah itu lagi berjumpa dengan para sahabatnya, bercengkrama, santai, ya kan? Sahabat ini itu apa? Berkeliling di belakangnya. Itu Rasulullah sudah punya firasat. Orang ini sepertinya ingin ini, ingin itu sudah tahu, ya kan? Kemudian apa? Rasulullah SAW karena sangat mencintai semua hambanya, mencintai seluruh sahabatnya. Kemudian apa? Beliau fa'alqa ridda'a an dohri. Ya kan? Rupanya apa? Maka beliau itu menjatuhkan ridda. Ridda itu pakaian Rasulullah SAW dari punggungnya. Jatuh ini bukan lepas ya, tapi ada tersingkap, ya kan? Ada nglembreh gitu. Nglembreh dari apa? Punggung Rasulullah SAW. Nglembreh ini apa ya? Bahasa Indonesianya nopo nih ya? Tolong saya dibantu ini. Jadinya dari punggungnya ini turun gitulah, turun gitu. Jadi Rasulullah itu sampai ada sahabat yang menginginkan, pengen itu lihat khatamin nubuwah itu sampai seperti itu, ya kan? Sampai pengertiannya seperti itu. Kemudian di sini faraitu maudi al khatami ala katifai, ya kan? Maka terlihat olehku tempat apa? Khatam kenabian itu yang berada di antara apa? Di antara kedua pundaknya. Nah, di sini dijelasin lagi mithla, nah ini di sini. Kok malah nggak tak lihatin di sini. Nah itu. Mithla apa? Mithla jum'i. Agak turun. Ya melorot. Ya bahasanya melorot. Sorry ya. Ini baru ketemu ini. Melorot. Jadi Rasulullah itu sengaja memelorotkan ridahnya. Ya kan pakaiannya. Ya kan. Di sini disampaikan mithlu jum'i haulaha khilan. Ya kan. Kenabian berada di antara apa? Di antara pundaknya, ya kan? Itu sebesar apa? Di pundaknya itu besarnya khatamun nubuwah itu sebesar apa? Sebesar genggaman tangan. Waduh, genggaman tangan, ya kan? Sebesar genggaman tangan. Nah, kemudian di sini disampaikan, ya kan? Ka'annaha thalil faraja'tu hatta istiqbaltuhu fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala alqawm astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Jadinya apa? Ketika digambarkan apa? Sebesar genggaman tangan ini dan di sekitarnya terdapat apa? Kayak tahi lalat, ya kan? Seperti daging, ya kan? Sahabat itu lalu apa? Menghadap kembali kepada Rasulullah SAW, ya kan? Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang berkata, apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, iya. Dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, ya kan? Sahabat itu membaca ayat, ya kan? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon ampunlah atas dosa
mu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini surah Muhammad ayat ke-19. Jadinya ini kalau dirangkum memang ada salah satu sahabat yang yang menjumpai Rasulullah SAW saat Rasulullah lagi bercengkrama dengan para sahabatnya. Saat bercengkrama beliau menyengaja itu berkeliling, ya kan, tetapi lewat belakang para sahabat dan Rasulullah. Tetapi saat beliau itu mau berkeliling itu di belakang, Rasulullah sudah punya feeling, sudah punya perasaan. Akhirnya ini yang disampaikan tadi ini fa'alqa ridda'an dhahri. Rasulullah berusaha menyengaja memelorotkan ridaknya. Akhirnya terlihat itu khatamun nubuwahnya. Dan dijelaskan di sini tetap di baina katifai, tetapi di sini dijelaskan betul itu sebesar sebesar genggaman tangan. Dan di sekitarnya ada ada ka'annaha salil. Salil ini seperti tai lalat, ya kan, seperti tai lalat yang seperti daging yang di sekitarnya ada tai lalatnya. Itu insya Allah Bapak Ibu yang bisa Yosi sampaikan. Jadinya di kitab Sama'ilun Nabi ini, ya kan, ada gambarnya, ya kan, ada gambar terkait khatamun nubuwah. Dan kita semakin makin kesini makin berta'aruf, berkenalan dengan sosok yang amat kita rindukan, perjumpaannya nanti dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya insya Allah kita tidak terasa sudah 23 hadis yang kita sama-sama baca, bareng-bareng kita baca. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan masuk kepada Maja'a fi sya'ri Rasulillah, ya. Ingat, kemarin yang pertama dijelaskan terkait sepil terkait seluruh tubuh Rasulullah SAW, fisik. Nah, kemudian masuknya yang kedua kepada khotam, kepada tanda kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, besok kita masuk dari mulai atas. Mulai dari Maja'a fi sya'ri Rasulillah SAW. Bab rambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan 2 pekan lagi kita akan bahas 8 hadis yang akan menjelaskan terkait rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu insya Allah strategi yang bisa Yosi sampaikan, semoga bermanfaat, dan naltaki insya Allah di 2 pekan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan matur nuwun jazakumullah khairan katsir kepada Gurunda Ustaz Yosi Al-Muzani telah menemani, membersamai dan mengisi kajian di spesial Duha Rumah Muslim ini, ayah bunda semuanya. Masya Allah, jadi baru tahu ya mungkin sebagian atau banyak dari kita baru tahu ternyata dari Nabi Muhammad SAW ada tanda kenabian. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda Ustaz Yosi Al-Muzani. Semoga menjadi kecintaan terus menambah kepada uswah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kita doakan Ustaz Yosi Al-Muzani beserta keluarga, semoga senantiasa sehat walafiat, Allah senantiasa berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum itu bagi ayah bunda yang ingin ikut dibukanya atau ditutupnya terakhir ya 14 Februari nanti besok kita ngaji bareng 15 dan 16 Februari yaitu sepertiga malam menemukan cinta dalam sujud pada sholat tahajud bersama Uma dan Ustazah Aini Aryani LCMA. Bagi ayah bunda yang tertarik silahkan menghubungi, yang butuh ilmunya nanti insya Allah diinfokan kembali di grup. Barakallahu fikum. Kita sama-sama cukupkan ayah bunda semuanya dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran Ustaz Idris. Love you. Syukran Ustaz. من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام